Yo, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti Pasti punya punya cerita. cerita. Kali ini gue Raja sama Mas Tio bakal nge-reaction sebuah short movie yang dari mana, Mas? Dari Thailand Dari Thailand dengan berjudul judul Silent Terror atau Vesuvius. Vesuvius Silent Terror. Oke, daripada banyak ngomong, mending kita langsung apa? Tonton Tonton aja. aja. Cekidot, pasang dulu headset. Vibe-nya jadul gitu ya. Ya kayak tahun 2000-an awal lah. Mungkin lebih ke 90. Kaget. Musiknya kalau dengerin pakai headset, vibes-nya kerasa banget sih. Iya, aduh. Ayam ya? Ayam. Wih, wih. Dibiarin loh sama dia. Wih. Ih, oh kayaknya dia ngurus ibunya ya. Sakit. Wah, berdarah dong digosok. Mimpi. Rep-repan. Itu kayak muka cewek yang tadi gak sih? Iya, mirip kayaknya. Iya kan? Hilang. Wih. Wih, Anjir. bisikan setan tuh.
Gak ada dialog ya? nggak ada dialog. Ya ada sih, tapi kan ini mungkin karena bahasa Thailand ya, kita kan kurang paham. Tapi ini suara musiknya sih, Iya. vibes-nya dapet. Kaget gue. Orang buka pintu Oke, penguntit gitu ya. Mm-mm. Agak creepy di cowoknya nih. Eh, habis kebunuh orang masih bisa tidur. Kayak dipengaruhi sama ini sosok sih. Kakinya kaki kambing anjing. Shit, makanya sendiri loh. Yuh. Kenceng banget coy. Ya, emang psikopat mas. Iya. Oh. All alone, unknown, they find me memories like these. Remind me of the girl I left behind me down on moonlight bay. Jadi menurut lo gimana mas filmnya? Sebenarnya Short movie-nya? dari total sebenarnya kan 10 menit ya. Tapi sebenarnya inti dari filmnya atau filmnya itu sekitar 7 menit sampai 8 menit doang sih. Dan sebenarnya ini menurut gua kalau dari sisi hantunya atau horornya itu pastinya nggak seserem hantu-hantu Indonesia. Tapi di sini ada beberapa hal yang menurut gua agak apa ya, bisa dibilang ada sadis-sadisnya lah di mana si cowoknya ini kayak jatuhnya kerasukan atau kedoktrin lah dari si sosok wanita yang pakai baju kayak kerajaan gitu tapi kakinya kaki kambing. Oh, berarti kayak bisik. Sebenarnya tadi kan ada kata-katanya tuh. Kayak setan, apa sih namanya? Setan yang disgust tuh apa ya? Menyarankan lah atau Kayak apa sih namanya? Jadi kayak tubuh malaikat gitu ya, kayak tadi kayak cantik gitu ya. Tapi dia tuh ternyata setan gitu. ya.
kayak bisikan setan lah intinya gitu. Kalau yang gue tangkap ya ceritanya, yang awalnya kayak dia kayaknya tuh kayak pengantar makanan ya. Tadi Iya. kan ada styrofoam tuh dikasih ini duitnya gitu kan. Ternyata dia tuh punya sisi psikopat kayak. Iya. Cukup menjijikan sih menurut gue ya nih film ya. Menjijikannya apa ya pas dia mau bikin makanan gitu. Itu dicampur semua Iya, dari kerak telurnya ada tuh ya. dari Apa, cangkang telurnya, cangkang telur terus puntung rokok, sampai diludahin kan. diludahin. Itu bikin gua enak banget itu. Nah, pas lebih kejamnya lagi, kita tuh kayak beranggapan ini si emaknya kan tadi kayak emaknya tuh lagi sakit gitu ya. Mm-mm. Soalnya tuh ada kayak lagi di kamar, cuma dia sampai buang air besar gitu Iya, kan, di sampai buang kasur. kasur. Kayak lagi sakit sampai dimandiin sama anaknya. Kita nggak tahu nih nama tokohnya siapa gitu. Intinya nama tokohnya siapa, bahkan dialog aja juga Iya, gitu iya. doang. Dia nggak ada apa dialog antara Iya. satu orang dan yang lainnya nggak ada sih. Ya, tadi diproduksi sama siapa? Namanya orang Thailand sih namanya. Si bapak siapa sih? Eh, Eric Mati. Eric Eric Mati Mati. Short tuh. Ya, ditulis oleh Eric Mati dan Michiko Yamamoto. Dua orang berarti yang nulis Iya, yang cerita penulisnya. ini ya. Sebenarnya filmnya tuh sangat langsung gitu, to the point lah. Intinya langsung to the point dengan judulnya Silent Terror. Ya kalau kalian pernah nonton di film apa? Di konten kita yang Setia Budi 13 mungkin kayak gitu. Hmm. Silent Terror sampai ya kita nggak tahu gitu ya. Nah, ini ceritanya itu kayak sampai pembunuhan aja gitu. Nggak dikasih tahu, bener-bener silent. Iya. Bahkan dia ngomongnya nggak ada gitu, dialog ngomong tuh nggak ada, sampai dia apa namanya lalat masuk ke kupingnya kayak bodo amat gitu kan, Iya. sebodoh ting. Tapi giliran setan yang ngomong didengerin. Jadi intinya sih hal yang bisa gua tarik ya atau gua ambil adalah dari film ini bahwa terkadang ada sosok-sosok yang perawakannya mungkin baik ya, mungkin bagus lah dengan pakaian kerajaan dan lain-lain, tapi sebenarnya itu tipu muslihat atau bisa dibilang bermanifest sebagai sosok yang baik padahal sosok itu sosok yang jahat untuk menghasut, merasuki kita untuk berbuat sesuatu hal yang Nggak masuk akal ya. iya di luar naral, bahkan menyakiti orang lain. Karena di film ini juga sampai dia ngebunuh satu orang yang ceweknya, yang kalau gue berpikir sih dia agak suka nih dengan si cewek itu. Sama di akhir film itu dia kan mau ngebunuh si ibunya sendiri kan yang mau dia rawat itu. Jadi kita sebagai manusia, hal yang bisa kita ambil, kita harus hati-hati lah. Jadi itu di sini ada 4 tokoh ya. Mm-mm. Si yang tadi pemudanya, ibunya, wanita yang tadi tuh yang dibunuh juga, sama bapak-bapak yang tukang ayam. Sama satu sosok yang Iya, saya berarti 5. 5. Iya, berarti dengan 5 tokoh doang gitu ya bisa ngasilin film kayak gini. Film apa short menurut gue sih bukan short horror gitu ya, short thriller. Iya, ini lebih ke thriller Lebih sih. thriller. Kalau horror kan kayak jump scare kayak yang konten kita sebelumnya tuh, yang siksa kubur. Siksa kubur. Itu lebih ke horor. Kalau ini thriller, soalnya tuh ada pembunuhan dan juga kayak ya mungkin ada sedikit eksplisit, secara eksplisit gitu ya. Pemerkosaan mungkin ya. Sebenarnya kalau gue ngeliat sih nggak ditampilin. Iya, nggak ditampilin Nggak karena dia tuh ditampilin. iya di rumah yang si ceweknya ini itu kayak dia udah buka lepas baju gitu. Iya. Ya namanya mau ngebunuh orang ngapain tanggung-tanggung gitu kan. Langsung kali gitu. Intinya sih kayak gitu. Dari lu Mas Tio ada yang mau ditambahin? Udah sih, palingan Cukup. cukup. Oke. Mungkin nanti kita bakalan next ngomongin tentang short movie lagi dengan Mas Tio atau dengan Mas Randi nantinya. Jadi kalian tuh jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan konten-konten seperti ini.
Jadi Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Bye bye.